Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Yusli Hayanti. Rapat paripurna DPR RI mengesahkan 3 rancangan undang-undang, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Disiplin Militer, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Rancangan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Paripurna juga mendengarkan laporan tim pemantau Otsus Papua dan Aceh, serta tim pengawas penyelesaian sengketa tanah dan konflik agraria. Berikut laporan rekan Sanika dari ruang rapat paripurna. Pemirsa, rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung Wibowo mengesahkan 3 rancangan undang-undang menjadi undang-undang, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terkait dengan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang hukum disiplin militer, Wakil Ketua Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin dalam laporannya mengatakan, dengan adanya penggantian terhadap pengaturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam memberikan pembinaan dan menjamin hak dari militer dan pimpinan dalam pembinaan disiplin dari sistem kemiliteran di Indonesia. Juga melibatkan pandangan-pandangan, pendapat publik antara lain kalangan akademisi, praktisi hukum, dan militer serta lembaga swadaya masyarakat melalui rapat dengan pendapat umum. Dan pemirsa, rapat paripurna juga mendengarkan laporan tim pemantau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan laporan tim WAS DPR RI terhadap penyelesaian sengketa tanah dan konflik agraria. Pemantau melaksanakan serangkaian pertemuan dengan Menko Polhukam, Menko Perekonomian beserta seluruh jajarannya dengan mengundang UP4D, Gubernur Aceh, DPR Aceh, Gubernur Papua Barat, DPRP, dan DPR Papua Barat. Pemirsa, demikian yang dapat saya laporkan langsung dari ruang sidang paripurna. Sanika dan Gunarso, TV Parlemen melaporkan. Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah menyepakati postur sementara RAPBN 2015, diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%, inflasi 4,4%, dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan 6%, serta nilai tukar rupiah 11.900 per dolar Amerika Serikat. Asumsi lainnya yang telah disepakati, harga ICP minyak $105 AS per barel, lifting minyak 900.000 barel per hari, dan lifting gas 1.248.000 barel per hari setara minyak. Sedangkan kuota BBM bersubsidi untuk tahun 2015 disepakati sebesar 46 juta kiloliter dan biaya cost recovery ditetapkan $16 miliar AS. Hal tersebut merupakan kesimpulan rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan, Menteri PPN Kepala Bappenas, dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Rapat dipimpin Ketua Badan Anggaran Ahmadi Nur Supit. Wakil Ketua Badan Anggaran Yasona Halauli mengatakan, pembahasan mengenai postur sementara RAPBN 2015 perlu diapresiasi, mengingat defisit anggaran berhasil diturunkan dari 2,32% menjadi 2,21%. Banggar juga telah menyetujui cadangan fiskal sebesar 5 triliun rupiah untuk mengantisipasi isu mengenai pengurangan subsidi BBM oleh pemerintahan yang akan datang. Jika seandainya pemerintah yang akan datang menaikkan BBM, kita menyediakan cadangan fiskal sebesar 5 triliun. APBN perubahan yang lalu kita sediakan 5 triliun, barangkali itu bisa membantu untuk 3 bulan, dan 5 triliun lagi cadangan fiskal yang sekarang ini, yang kita untuk 2015, saya kira itu juga akan sebagai suatu persiapan bagi pemerintah yang baru yang nanti untuk mengambil satu kebijakan tentang mengurangi subsidi BBM yang akan datang. Saya kira begitu. Anggota Badan Anggaran DPR RI Satya Widya Yuda mengatakan, postur sementara RAPBN 2015 bersifat baseline, sehingga bisa dijadikan acuan bagi pemerintah baru dalam menjalankan pemerintahan mendatang. Satya Yuda berpendapat jika pemerintahan baru menaikkan harga BBM bersubsidi, maka perlu dilakukan perubahan terhadap sejumlah asumsi dalam APBN 2015. Apabila pemerintahan baru mempunyai lonjakan kebijakan, ya seperti misalkan menaikkan BBM, itu otomatis ada indikator yang memungkinkan timbulnya
pembahasan APBN perubahan. Karena apabila BBM dinaikkan oleh pemerintahan yang baru, maka akan ada penghematan. Di dalam penghematan itu pasti akan ada realokasi anggaran kepada beberapa belanja kementerian. Dari situ sudah memenuhi kriteria harus dilakukan APBNP. Nadia dan Teguh, TV Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI menyetujui perubahan rencana tata ruang wilayah provinsi atau RT-RWP Aceh, Sumatera Selatan dan Maluku terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis. Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja dengan Menteri Kehutanan. Rapat membahas usulan perubahan rencana tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Maluku, dan Aceh yang diajukan pemerintah. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio, mengatakan, rencana tata ruang wilayah ini merupakan hal yang penting dan strategis, serta menjadi acuan bagi rencana program pembangunan di daerah tersebut. Dengan demikian, masyarakat bisa melakukan proses pembangunan tanpa khawatir melanggar aturan perundang-undangan. Bahwa mereka itu tidak bisa melakukan proses pembangunan, karena tentunya yang terkait dengan masalah, bila mana terkait dengan masalah hutan, maka mereka akan melanggar hukum dan kemudian atau melanggar ketentuan undang-undang dan kemudian mereka akan dikenakan sanksi terhadap pelanggaran itu. Tata ruang ini adalah menjadi bagian yang sangat penting dan strategis dalam rangka untuk program pembangunan di tingkat daerah masing-masing. Anggota Komisi 4 DPR RI Muradi Darmansyah mengatakan, dengan pengesahan perubahan RT-RWP ini diharapkan dapat memajukan dan menaikkan pendapatan masyarakat, serta menyelesaikan berbagai permasalahan terkait kepemilikan maupun hak pengelolaan lahan yang ada di daerah tersebut. Tentu dengan adanya persetujuan ini kita harapkan juga menjadi dorongan ya untuk pengembangan daerah dan tentu juga menaikkan suatu income daerah dan juga masyarakat. Melibatkan masyarakat supaya tidak terjadi lagi suatu komplain dari masyarakat dalam masalah tata ruang ini sendiri. Komisi 4 menyetujui permohonan Menteri Kehutanan terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan berkategori DPCLS dalam revisi RT-RWP Sumatera Selatan seluas 19.645 hektar, Maluku seluas 3.957 hektar, dan Aceh 37.640 hektar. Mario Asiholan, TV Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yusli Hayanti. Wassalam.